Oke, selamat siang Pak Dewa. Selamat siang Mbak Fadila. Oke, ini kayaknya, suasananya sangat cerah sekali Alhamdulillah, ya. terima kasih. Oke guys, ketemu lagi dengan kita dalam obrolan singkat di Skarida Media. Nah, bersama saya, di depan saya saat ini ada Pak Dewa. Pak Dewa mau perkenalan Pak? Baik, terima kasih Mbak Fadila. Perkenalkan nama saya Idewa Made Widya atau bisa dipanggil Pak Dewa. Mhm. Saya dosen dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Malang. Wih, Universitas Brawijaya Malang. Ya. Kita kedatangan dosen dari UB loh guys. Oke, Pak Terima Dewa, kasih. kalau boleh tahu nih, dalam rangka apa sih mengunjungi SMK Negeri Tegalsari? Baik Mbak Fadila. Kami datang ke sini, hadir ke sini adalah untuk menampilkan SMK PK. Mhm, Jadi ini program pemerintah dari eh, Kementerian Dikbud mhm. dan Ristekdikti dan khususnya di Dirjen Pendidikan Vokasi. Jadi ini sudah kedua kalinya kami laksanakan di SMK N2 Negeri Tegalsari. Tegalsari ini ya. Terima kasih. Mhm, jadi udah 2 kali Ya, teman-teman, kebetulan Universitas Brawijaya berkesempatan untuk mendampingin kita dalam program SMK PK. KPK. Dan yang tahun ini kita adalah program SMK PK yang kedua, program PK Betul. lanjutan. Ya, Ini Pak, ngomongin tentang vokasi, tadi kan Bapak siap. menjelaskan bahwasanya Bapak dari vokasi nih. Betul. Apa sih Pak vokasi itu? Betul. Baik, maaf Fadila. Pertanyaan sangat bagus ya. Yang mungkin mohon maaf, mungkin saya baru masuk vokasi saja mungkin bertanya-tanya vokasi ini apa. Nah, Beberapa betul. masyarakat juga mungkin belum paham vokasi. Nah, saya akan jelaskan sekilas dari sisi regulasi dan aturan dulu nih ya. Dari secara aturan dan regulasi dari menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 itu dijelaskan bahwa pendidikan tinggi itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pendidikan akademik, Mhm, yang kedua adalah pendidikan profesi, mhm, yang ketiga adalah pendidikan vokasi. Apa yang membedakan itu, mhm, kalau kita bicara pendidikan akademik, itu adalah terkait dengan pengembangan ilmu, mhm, ya. Jenjang studinya itu S1, S2, S3. mhm, Nah, sementara profesi itu adalah terkait dengan pekerjaan khusus yang memang itu harus di situ. Contohnya adalah kedokteran, terus kenotariatan, yaitu masuk di profesi. Dan mhm, jenjang pendidikan juga di S1, S2 atau spesialis atau di S3. Nah, mhm. di vokasi ini adalah pendidikan keterampilan Oh, ya, yang gitu. menuntut mahasiswa itu terampil di bidang masing-masing ya. Mmm, Jenjang pendidikannya kalau dulu mungkin ada D1, D2, sekarang sudah tidak ada lagi, sekarang adalah diploma 3, mhm, diploma diploma 4 atau sarjana terapan, mmm. terus magister terapan dan doktor terapan. Dokter Jadi terapan itu ada ya? ada. Jadi kalau yang bilang vokasi itu hanya sampai di 4 itu Mhm. salah. Oh, Itu kita juga bisa, sampai magister terapan dan doktor ya. terapan. Seperti itu Mbak Fadila Ter gitu ya. ini informasi Oke. baru loh guys Ya buat gitu kita. ya, heeh, Saya sendiri emang nggak tahu sih kalau ternyata ada dokter betul. terapan atau magister terapan. Ya, nah itu. Nah, apa bedanya? Nah, beberapa perguruan tinggi yang menyalurkan pendidikan vokasi itu banyak. Mhm, UI, IPB, UGM, terus di ITS, mhm, UNAIR, UB, Unhas itu banyak ya. Jadi mmm. istilahnya eh, perguruan tinggi yang mempunyai fakultas atau sekolah vokasi. Oh gitu, Mungkin oke. padanannya kalau di luar tuh politeknik tuh ya. Nah, Iya, politeknik itu kan langsung, iya, itu berdiri sendiri, itu bertanggung jawab langsung ke kementerian. Nah, di kami, itu kami ada di dua kaki. mhm, Kalau yang rektor kami itu langsung bertanggung jawab dengan menteri, mmm. sementara fakultas vokasi itu juga ada dirjennya sendiri, Oh, Dirjen di Pendidikan vokasi, Vokasi. Jadi di UB itu kami ada di 2 dirjen, mhm, satunya Dirjen Pendidikan Tinggi, satunya Dirjen vokasi, Pendidikan di vokasinya Vokasi, ya. gitu. Mmm. Ya, itu ya. Keren sih, ini informasi baru buat Iya iya kita, iya. mhm, mhm. Nah, Pak, ngomongin tentang vokasi nih ya, di perguruan tinggi ada vokasi, Iya, kita juga ada di SMK vokasi vokasi kan ya, ya, heeh. betul. Nah, perbedaannya vokasi di SMK dan perguruan tinggi apa, Pak? Kalau kita melihat itu, pertama pasti ya jenjang Mhm, pendidikannya. Nah, betul. yang kedua kalau di SMK, eee, yang di SMK itu mungkin
lebih banyak prakteknya, Mhm. lebih banyak produk-produk yang dihasilkan dan itu nanti akan mempunyai masuk ke pasar atau marketing. Nah, Mhm. sementara di, vokasi pendidikan tinggi lebih ke arah prototype. Oh, Bagaimana pengembangan alat itu yang nanti itu akan merupakan cikal bakal produk di industri, betul betul. Jadi jangka panjang jangka gitu panjang. ya? Nah, Mhm, seperti itu. ada Nah, kami prototipenya. kan mungkin, kalau di sini mungkin misalnya kalau batik ya, anak-anak membuat batik. Mhm. Tapi di kami, bagaimana membuat produk batik itu yang baru yang mungkin akan laku di pasar nasional maupun di internasional, Nasional. seperti itu, lebih ke arah Mmm, sana gitu, jadi lebih jangka panjang bicara ya? jangka panjang, Mhm. dari sisi keilmuannya. Kalau di SMK kan lebih ke arah produk, hasil produknya, Mhm. tapi dari kami adalah dari pengembangan keilmuan yang nanti tetap muaranya itu adalah di produk, Dak seperti itunya, seperti itu, ya. oke oke oke. Intinya. Jadi memang berbeda ya, memang concern-nya berbeda antara vokasi di SMK Tapi harus linier. Nah, kami bener sih. membedakan mahasiswa kami itu, Mhm. kalau itu mahasiswa kami itu di kelas tuh ya, kalau dia dari SMK, Mhm. kalau kami tanya sedikit itu langsung nyambung, Wih, ya, langsung keunggulannya mungkin nyambung ya? di situ. Makanya kami salut beberapa, di kelas itu kalau Mhm. ada SMK yang rajin tanya Mhm. dan itu langsung paham, ini saya tebak ini pasti dari SMK. Ya dari Wih. SMA, ya mungkin anu masih masih banyak belajar, Iya tapi bener. SMK karena sudah kami linear tuh ya, Mhm. sampai navigasi itu kami nyambung Mas, gitu Wih, ya, gitu Mbak, ya. sesuai jargon kita Ya, SMK SMK bisa nah, gitu, Bang. makanya nanti kalau ada adik di sini, Mhm. monggo kami terbuka, nanti kalau ada adik masuk lanjut ke perguruan tinggi vokasi di UB ataupun Wah. di siap iya gitu. Pak, ngomongin di UB sendiri vokasi nih, eee, perkembangan vokasi di UB sendiri bagaimana sih, Pak? Oh ya, baik Mbak, jadi nah saya sekarang masuk ke vokasi di UB. Jadi Mhm. vokasi UB ini, sebelum sebelum itu menjadi vokasi, Mhm. nah itu diploma-diploma itu ada di bawah fakultas. Oke. Contoh misalkan ada diploma 3 keuangan perbankan, itu Mhm. masuk di mana? Di Fakultas Ekonomi. Ada diploma 3 teknologi informasi, itu masuk di mana? Di teknik. Mhm. Ada, diploma 3 yang lain, itu masing-masing fakultas dulu punya diploma. Mhm. Nah, terus tahun 2009 semua diploma-diploma itu ditarik, Mhm. dijadikan satu menjadi program pendidikan vokasi. Oh. D3 maupun kami membuka sarjana terapan dan 2022 Mhm. program pendidikan vokasi itu berubah menjadi fakultas vokasi. Nah, Mmm. adapun, program studi yang kami miliki saat ini adalah ada 3, Mhm. ada 5, yang 3 itu ada ahli media atau Mhm. D3, ahli media teknologi informasi atau IT, Mhm. ahli media keuangan dan perbankan, Mhm. ahli media administrasi bisnis, dan 2 sarjana terapan atau Mhm. D4. Yang pertama adalah manajemen perhotelan dan yang satu lagi itulah sarjana terapan desain grafis. Nah, tapi Oh. di dalam ini termasuk juga kami sebelumnya itu punya bidang keahlian itu film dan televisi. Oh gitu, Ada kami, linear makanya dengan di linear sini dengan sih ini. ya? Nah, Mhm makanya mhm. nanti kalau dan ke depan kami itu rencana membuka, terkait dengan, komunikasi digital. Wih, komunikasi Digital. digital. Nah, itu sangat-sangat linear dan apa ini itu adalah termasuk podcast di sini. Iya iya, Podcast, heeh, apapun termasuk konten-konten kreator, nah heeh, itu masuk dalam komunikasi. organisasi komunikasi digital itu. Waduh, Gitu. ini program baru yang mungkin bisa jadi peluang buat Betul. adik-adik di SMK sih Iya, ya, keren 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 seperti ini. keren. Dewa, Siap. pembelajaran vokasi di sana bagaimana sih, Pak? Oke, Mbak Mbak Fadila. Heeh. Kalau pembelajaran vokasi di sana, eh, 30% teori, Mhm. 70% itu praktek. Dan Oh. sebagian besar tenaga dosen kami atau tenaga Mhm. pendidik kami itu dari industri. Oh gitu. Contoh misalkan perbankan, itu di mana pengajaran itu dari bank. Mmm, Karyawan bank, praktisinya langsung praktisi dari langsung dari praktisi langsung mhm. yang menularkan langsung itu sisi-sisi praktis di perbankan seperti apa. Mmm, Termasuk juga untuk magang. mhm. Magang juga di kami itu punya program 321. 3, 2, Apa 1. itu? Mhm. Anak-anak 6 semester atau D3 itu kan Mhm. total 6 semester. Nah, 3 semester mereka di kelas, Mhm.
2 semester mereka magang di industri, Mmm, 1 semester untuk penyusunan laporan akhir. mhm, Jadi betul-betul gitu. itu prakteknya itu banyak dan di industri yang betul-betul memang keterkaitan dengan bidang keahliannya. Perbankan dia Mhm, akan praktek di bank dan mhm, itu, salah satu contoh mungkin, eee, keterlibatan dunia industri itu dalam pendidikan ini adalah pada saat, seleksi mahasiswa. oh Mereka gitu. juga ikut. Contoh saya kasih contoh perbankan tadi itu, perbankan kan mohon maaf kan harus yang performanya bagus tuh Bagus, ya, good secara looking personal biasanya ya, good looking. Nah, heeh, tapi good looking itu bukan tidak harus cantik ya, heeh, tidak harus putih, tidak harus tapi yang penting ramah. mhm, Secara personal dia komunikasinya bagus. mhm, Nah, itu tapi jangan keliru, good looking tidak harus mohon maaf cantik, cantik, tampan, tidak itu. Jadi yang penting secara personal mereka punya, komunikasi yang bagus. mhm, Ini jadi nah, mereka juga terlibat di situ. Jadi pada saat seleksi itu kirim foto, mhm, kirim video, singkat mhm. dan, apa namanya, profilnya. Nah, untuk apa? Karena kan nanti dia langsung bekerja, jangan sampai nanti dan itu pasti di frontliner. Mmm, Itu tadi nggak di kenapa back office-nya ya? backup enggak, nah Heeh, karena memang di 3 itu pasti di frontliner langsung melayani pelanggan. pelanggan. Begitu juga dari sisi perhotelan. Oh, Nah, kan juga harus harus punya kemampuan komunikasi yang bagus di situ. bagus, Itu betul juga betul. perlu dipenuhi lainnya gitu ya, gitu ya. Itu. Nah, terus yang tadi tadi itu bahwa kami itu magang harus di industri. Mhm, Jadi 1 semester atau 2 semester. Jadi baik itu ahli media maupun sarjana terapan itu magangnya kalau di 3 itu, 1 semester atau 2 semester, tapi kalau yang sarjana terapan itu 2 semester untuk magang di industri, gitu. 2 2 semester semester, 1 tahun 1 loh. tahun magang. Wih, lama ya? Lama, ya itu kalau tidak begitu Mbak, kapan kita bisa tahu? Misalnya gini, orang akan pandai berenang kan Mhm, tidak hanya teori, betul, tapi kalau hanya dikasih kolam renang kecil tidak cukup. heeh, Kalau mungkin yang agak besar harus dicemplungkan di danau atau di lautan. mmm, Biar apa? Biar mereka mahir. Secara alamiah mereka akan mengupgrade kemampuan atau kompetensi dirinya. Kalau hanya teori saja nggak dapat. Harus itu diterjunkan entah itu ke danau atau ke lautan yang memang betul-betul luas selangkau ya? di situ. Di mana itu di dunia industri. Keren sih, Contohnya di situ. Ya heeh. intinya seperti itu Mbak Fadila. Mmm, Ya. beda ya sama di SMK. Kalau di SMK kita ini ada yang 1 semester, ada yang 4 bulan, ada yang Ya. 3 bulan juga gitu. Cuma kalau di SMK Negeri 2 Tegalasari kita saat ini 1 semester. Sukses ya. Mhm, Oh 1 begitu. semester. Iya iya baguslah. Memang Mhm. arahnya ke sana. Iya, arahnya Betul kan ya. Betul betul. keren ya, Iya iya. bisa 2 semester loh D4-nya yang D4, D3 kemarin 2 semester juga, tapi kemarin agak geser sedikit 2 semester tapi tidak full 1 tahun. Mungkin 1 semester wajib 6 mhm, bulan, berikutnya bisa minimum 2 bulan atau 3 bulan gitu. mhm. Tetap di 2 semester yang berjalan itu ya Oh, pelaksanaan magangnya. keren sih. Nih, Pak, ngomongin tentang vokasi sama akademik, Ya. perbedaan yang paling mencolok dari vokasi dan akademik itu apa sih? Oh gini, perbedaan yang betul tadi yang saya jelaskan sekilas, Mhm, kalau akademik itu terkait dengan pengembangan ilmu. mhm, Jadi 70% mereka belajar teori, mhm. 30% atau lebih kurang itu tesnya. Tapi di vokasi, itu adalah keterampilan. Jadi 70% itu kami praktek, 30% teori, berbagai situ. Makanya saya sampaikan, apa sih bedanya itu? Beda vokasi dengan akademik di situ. Makanya mindset kami adalah bagaimana mendidik anak-anak kami itu yang mempunyai keterampilan sesuai dengan di bidangnya. Kalau misalkan di bank, mereka melayani pelanggan bagaimana? IT bagaimana mereka membuat software yang terkait dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh industri, bukan hanya teori. Tapi Tapi dapat langsung praktek, praktek ada ya? produk nyata yang Mhm, dihasilkan oleh siswa kami seperti itu. Dan tugas akhir juga seperti itu. Seperti mahasiswa kami yang di bidang film dan televisi, mhm. apa bentuk tugas akhirnya? Itu adalah film pendek. Oh, gitu. Jadi ada yang mereka berkelompok Mhm, berlima. Nah, ada yang berperan sebagai sutradara, apa yang sebagai pengarah apa namanya gaya, ada pengarah, ada mixing, mhm. audio. Nah, mereka membagi tugas di situ.
Jadi produk itu adalah film pendek, kebanyakan di situ, itu ya. Jadi hasil nyatanya di situ. Kalau kami di teman IT, itulah hasil nyatanya adalah aplikasi yang dapat digunakan di industri atau instansi tertentu. Seperti itu. Artinya aplikasi itu bisa digunakan dalam jangka panjang Digunakan ya? jangka panjang, betul, betul, Bisa ya, bermanfaat betul, bagi instansi yang betul, Mbak Fadila, membutuhkan, betul, yang proper di bidangnya juga. betul, Keren ya, sih, iya, keren keren iya, keren. iya, Mhm, gitu. Harapannya Bapak nih sebagai dosen vokasi, iya. baik didirikannya vokasi di perguruan tinggi maupun di SMK apa nih ke depannya? Harapan kami eh, lebih banyak lulusan SMK yang masuk ke vokasi. Wih, Selama ini dari distribusi, Mbak mhm, ya, yang masuk vokasi itu hanya 90%, 90%-nya SMA, 5-10% itu dari SMK. SMK-nya malah minim Minim, ya di sana? sedangkan lebih banyak jadi linearnya itu SMK itu ke Mhm, vokasi. Nah, harusnya gitu kami sih. berharap itu, maksudnya itu jangan ragu, jangan khawatir adik-adik kalau masuk vokasi tidak hanya Mhm. berhenti di Diploma 3, tidak berhenti di sarjana terapan, tapi adik-adik itu bisa nanti akan studi lanjut menggeser terapan sampai doktor terapan atau S3. Keren Itu sih. yang Keren harapannya keren adik-adik. banget. Jadi semangat adik itu jangan semangat, Semangat, walaupun adik-adik kerja silakan. oh bisa ya? Bisa, masuk Mhm. silakan adik-adik misalkan, "Pak, saya kerja dulu setahun boleh?" Nanti baru lanjut ke vokasi, seperti itu. Siap. Jadi kami berharap banyak lulusan SMK yang istilahnya masuk ke vokasi, sehingga proses pembelajaran kami itu lebih smooth, lebih lancar tuh ya. Tadi saya sampaikan SMK kalau dia pemahaman cepat tanya ini dan dikasih waktu sekali itu sudah nyambung, itu saya yakin ini pasti lulusan SMK. Gitu. Gitu. Udah tahu nih Tapi kalau, kalau oh ini nih lulusan ininya anak SMK SMK ini. bisa membedakan SMK Bisa SMK. dibedakan ya? Iya, Mhm. seperti itu. Dan disiplinnya saya lihat SMK itu secara apa namanya, ini lebih disiplin dibandingkan dengan yang SMK. Anak SMK mana suaranya Iya nih? ya, harus jaga Anak SMK keren keren. itu dijaga ya Mhm. dimanapun. Jadi tidak hanya sekolah, nanti di dunia kerja dimanapun itu disiplin itu harus tetap dijaga. Ya, ya. Terima kasih Mbak Fadil. Disiplinnya harus tetap dijaga. Teman-teman silakan dijaga disiplinnya. Yuk, oh iya, Pak, ada nggak kuota khusus nih buat anak SMK yang mau masuk ke UB Vokasi? Ini mumpung ada dosennya langsung, saya tanyakan langsung nih, siapa tahu kita dapat kesempatan guys buat kuliah di sana. Saya tidak bisa memberi jawaban pasti ya Mbak Fadila. Jadi istilahnya giatkan belajar ya adik-adik. Giat belajar. Ya, giatkan belajar dan temu kenali kira-kira apa sih yang muncul itu di kalau tes tulis ya Mhm. UTBK. Nah, Oh, kira-kira nah itu muncul UTBK. karena kan kalau pasti berbeda ya Mhm, proses pembelajaran atau kurikulum yang ada di SMK dan SMK. betul. Selama ini soal-soal UTBK itu pasti lebih dominan ke soal-soal yang SMA. Betul. Kita kesusahannya di situ Selain sih. itu, Iya, saya paham mhm. nih, saya dulu beberapa kali menyampaikan, "Pak, kalau tolong dong SMK ini dikasih diskresi, grade yang Mhm, khusus, jadi jangan disamakan ke SMA." betul. Ya, apalagi dulu ya, dulu 5 tahun, 6 tahun lalu itu UTBK tes tulis itu ada istilahnya kimia yang tidak semua tidak yakin saya Betul SMK pasti nggak punya, betul betul. pasti kalah di situ. Tapi Kalahnya itu di yang mungkin saya menduga itu kenapa beberapa adik-adik SMK itu tidak mau ujian. mhm, Pasti mindset mereka, pasti kalah, betul. pasti susah, Susah. susah gitu. Nah, Mhm. tapi adik-adik maksudnya tidak ada susah kalau kita mau saja. Mau ya, Wih, mau bukan bukan masalah bisa nggak bisa, mhm, tapi kita mau dan tidak mau itu saja. betul. Jadi Gitu. harus, tingkatkan niat ya, Tekadkan Kak, niat gitu ya. niatnya harus benar-benar kuat dan belajar yang Belajar yang giat, giat. betul Mbak Fadila, Oke, itu. Pak Dewa terima kasih Saya juga waktunya. terima kasih kesempatannya bisa ikut podcast di Skarida Skarida, Podcast. iya, Skarida itu SMK Sa Negeri 2 Terus ceritanya. kebaliknya, oh, ya Jadi gitu. disingkat kita namanya Skarida, Skarida. mhm. Saya lihat bagus ya, ruangannya bagus, Terima ya, kasih. interviewnya juga keren ya, Mbak Fadila ini ya. Terima Pertanyaan kasih. bagus, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang Amin teman amin di sini amin. dan kalaupun misalkan ada yang kurang, monggo
Bisa di WA 24 jam WA saya, Waduh. on terus, Oke, ya, siap. melayani, ya, Oke, siap. siap siap siap. Wah, dewa terima kasih waktunya, guys, dan jangan lupa ikutin keseruan kita di obrolan singkat di lain kesempatan, and see ya.